Ini mau nanya Kon, ini kan aku nih baru mungkin 3 bulan yang lalu lah baru putus gitu kan. Tapi aku tuh hubungannya itu sekarang kayak udah oke lah, udah agak-agak move on gitu. Tapi tuh aku makin aku mengulik diri aku sendiri tuh aku makin kayak apa hubungan aku nih bermasalah tuh karena inner child aku tuh yang agak gimana ya agak ruyem gitu loh. Soalnya papa mama juga sampai sekarang tuh bertengkar terus. Pertama misalnya dari SMP papa yang selingkuh, habis itu sekarang mama gitu kan. Jadi aku di rumah tuh nggak betah gitu. Dan waktu aku pacaran itu aku kayak jalan keluarnya tuh aku udahlah aku menghindar keluar aja sama pacar. Mungkin aku terlalu bergantung gitu kan sama pacar. Habis itu Pasti bergantung. iya. Ketemu satu lagi kalau nggak beres juga bergantung. Iya, jadi tuh kayak ngulang-ngulang gitu loh. Nah itu dia, itu udah tahu. Terus? Habis itu kan pas putus kan kayak aku tuh karena aku bergantung banget kan sama mantan aku kan aku di kayak breakdown banget gitu loh pas putus aku nangis-nangis gitu. Itu kapan putusnya? 3 bulan yang lalu lah sekitaran itu. Terus hubungannya berapa lama? 2 tahun lebih lah, mau 3 tahun lah. 2 tahun lebih. Waduh, 2 tahun lebih mah udah. Oke, sip, lanjut. Habis itu kan aku sih sekarang mau nanyanya soal yang aku sama orang tuanya aku. Soalnya pas aku putus itu kan oke, aku tuh lebih mendekatkan diri sama orang tua karena aku kan kayak ignore terus kan selama ini kan. Ya. Terus pas pertama aku putus aku kayak oh gitu loh, aku tahu ternyata mamaku terluka gitu-gitu kan. Habis itu ternyata papaku terluka juga, mereka tuh sama-sama terluka lah gitu. Habis itu pertama kan aku kayak oke lah gitu kan, kayak aku berusaha menjadi anak yang baik gitu kan. Setelahnya itu tuh kayak aku tuh kayak sekarang tuh kan aku nih udah sama mantanku nih aku udah agak-agak netral, belum netral sepenuhnya tapi udah agak netral gitu kan. Habis itu aku sekarang tuh jadi kayak balik lagi ke yang Lisanya yang dulu, kayak aku tuh dulu tuh kayak aku nggak suka sikap mamaku kayak gini, aku tuh bisa marah-marah gitu kan, kayak tuh sama papaku kayak gini gitu kan. Tapi tuh kayak aku berusaha nih, aku kan ada nonton yang Kang Abu kesadaran apa gitu kan, aku berusaha gitu kan. Tapi tuh kondisi di rumah tuh kayak kayak susah gitu loh, kayak aku lagi makan kelahi lagi. Terus? Jadi itu yang mau aku tanya. Nyalain diri sendiri nggak sekarang? Dikit. Jangan. Itu dulu pertama, kamu jangan nyalain diri sendiri. Karena sebenarnya tuh kamu tuh sebenarnya ada bagian dari diri kamu tuh yang sebenarnya sudah mulai sadar dan mulai empati. Tetapi kamu nggak bisa mengekspresikan itu karena ada yang namanya itu yang belum selesai di dalam diri gitu loh, paham nggak? Jadi ada seperti resistensi. Jadi begitu resistensi itu perlawanan di dalam diri. Jadi bingung nih antara mau empati atau saya ini mau menyalahkan karena nggak bisa nyalain keluar, jadinya nyalain ke dalam gitu loh. Jadi kalau misalnya ya agak-agak paham sih, cuman aku tuh sekarang nih kayak gampang banget ke trigger emosiku tuh, kayak misalnya nih aku pagi-pagi bangun, aku udah olahraga kan, aku udah kayak oke, moodku bagus gitu kan, aku makan siang, tiba-tiba tuh papa mama kelahi lagi depan aku gitu pas lagi makan, kayak aku tuh kayak aduh kenapa tiap hari kayak gitu loh. Iya. Jadi tuh kayak gimana aku tuh kayak bisa kayak damai lah gitu dengan kondisi aku kan nggak bisa ngerubah orang lain kan ya. Betul sekali. Nah jadi tuh kayak gimana tuh aku bisa kayak bisa terima ini semua kayak damai gitu. Aku kayak pernah satu hari kayak aku damai banget gitu kan, walau aku ngomel gitu kan, itu aku dengar yang Kang Abu tuh kayak pada saat orang marah tuh orang kayak ngasihin sampah ke kamu, tapi kenapa kamu mesti nerima sampahnya gitu loh. Iya. Nah jadi ya kan karena kamu nggak punya batasan diri gitu loh, paham nggak? Nggak punya apa tuh? Kamu
punya batasan diri. Oh, itu nggak ngerti, aku belum tahu itu sampai ke sana. Gini loh, kamu kalau udah misalnya paham, harus praktek membuat satu batasan diri. Kamu kan variabelnya udah ada nih, untuk membuat batasan diri itu udah ada variabelnya. Pertama adalah kamu tahu nggak bisa rubah orang. Ini kan kamu udah tahu nih, bener nggak? Betul kan? Iya. Yang kedua itu kamu udah tahu yang namanya itu soal mana tenang, mana nggak tenang gitu kan? Artinya ini soal fokus. Fokus kamu itu masih silih berganti antara keluar, out, sama in. Harusnya kamu kunci dulu, latih ke sini supaya nanti jadi batasan diri. Gitu loh, ngerti nggak? Berarti ke aku sendiri gitu ya, fokusnya aku sendiri aja gitu ya. Betul, gitu loh. Paham nggak? Tapi kadang Selama aku kamu ngerasa fokus tuh kayak, keluar, apa aku egois gitu. Misalnya aku sekarang enggak. selama ini kan aku kayak, Nah itu makanya kalau kamu fokusnya keluar, yang terjadi adalah kamu itu, ya, yang terjadi itu adalah kamu berusaha untuk menaruh makna diri kamu itu di luar gitu loh, paham nggak? Di saat luarnya nggak berubah, wah kamu kehilangan makna tuh, sedih makanya. iya. Oke gini terus gitu loh. Padahal kamu lagi tanpa disadari fokusnya itu lagi shifting, lagi berubah. Nah makanya latihan itu soal batasan diri itu hadir pada saat kamu mampu melatih untuk fokus ke diri sendiri dulu, dominan. Berarti nggak? Supaya ini selesai nih, yang tadi belum selesai. Kenapa belum selesai? Ya karena fokusnya itu keluar masuk, kamu nggak sadari itu, pindah-pindah terus. Udah tenang, udah enak, loh kamu ngelihat keluar lagi, kamu melihat keluar lagi kehilangan makna lagi, karena luarnya belum berubah. Padahal semua itu, ya kalau kamu udah fokus ke diri sendiri, nah kamu akan paham soal hukum ini. Aduh, apa yang kamu rubah di dalam diri, di luar diri akan nyesuaiin gitu loh. Kenapa? Karena nanti kamu akan paham, ternyata kuncinya adalah bagaimana soal rasa yang di dalam diri saya mengenai diri dan juga ya hal-hal yang di luar diri. Nah ini nanti berlaku tuh. Apa yang kamu rubah di dalam diri, di luar diri akan nyesuaiin. Kenapa? Karena kamu ya udahlah, di luar masih mau berantem nggak apa-apa, yang penting saya bikin batasan diri saya dulu. Pernah satu hari saya ngerasain itu kok. Itu pas mungkin kayak aku denger yang Kang Abu gitu ya, yang kena sampahnya itu, dia bilang kenapa harus kita terima gitu kan. Jadi pas mereka bertengkar itu, aku tetap makan, tapi kayak dalam hatiku tuh kayak nggak terjadi apa-apa, kayak tenang aja gitu loh. Nah Kayak itu yang harus dilatih. Kamu kan nggak latihan masalahnya gitu loh. Ya karena kamu nggak latihan gitu loh, paham nggak? Jadi Itu cara yang latihannya harus tuh kamu gimana latih. tuh kok? Ya fokus. Itu soal kamu tuh fokus ke diri sendiri, makanya kamu bisa. Nah, terjawab kan? Kalau misalnya aku ini kayak misalnya kan kayak mereka bertengkar gitu, kayak aku keluar nih, kayak aku main sama keponakanku, kan aku keluar rumah nih ke rumah kakakku gitu, main keponakanku itu boleh kok, itu fokus diriku sendiri atau aku masih mencari di luar? Maksudnya antara fokus ke diri sendiri atau escape gitu ya, melarikan diri ya? Oh enggak dong, gini loh, kalau kamu mau fokus, kalau kamu bisa fokus ke diri sendiri, kamu nggak perlu escape. Berarti aku masih escape ya selama ini ya, kayak aku Nah tuh kayak. itu kamu yang lebih tahu, makanya harus diamati gitu loh. Tapi kadang aku juga kayak merasa bersalah gitu loh kok. Nah iya, kenapa? Karena kamu tolak ukurnya adalah pada saat kamu fokusnya keluar dan di luarnya belum berubah. Nah disitulah guilty feeling itu hadir tuh. Makanya saya tanya, ada rasa bersalah nggak? Ada. Iya berarti kan, tapi kan nggak, kamu bilang kan nggak dominan, berarti ini masih bagus nih. Ada bisa ke dalam, ada bisa keluar. Cuman latihan aja untuk maintain di sini gitu loh.
Ngerti nggak? Heeh. Terus Nah, biasa aku kayak gini, kalau misalnya aku nih kak udah ke trigger gitu kan ya, kayak aku tuh bahasanya balasannya ke orang tua juga kayak udah mulai keras gitu, nadanya udah tinggi gitu. Kak, gimana sih cara aku kayak aku nih kayak ke trigger gitu, tapi tuh nggak sampai yang kayak bahasaku tinggi suaranya gitu, aku diem gitu, mukaku cemberut gitu kak. Itu caranya gimana tuh kok kak? Kan nggak bagus juga, pasti aku nyakitin perasaan orang tuaku kan ya gitu. karena kan gini, kamu kan masih ada luka batin. Nanti kamu cek di VT saya tuh yang saya pin soal inner child. Kamu tonton, praktekin dulu, ya dilatih dulu. Nah itu lain tuh, itu adalah reaksi dari yang namanya program luka batin itu, inner child itu lain. Nah itu pertama fokus, kedua soal beresin inner child. Nanti begitu sudah inner child itu sudah diberesin, nah inilah yang nanti terjadi nih, ada perubahan di dalam diri. Nah itulah yang nanti akan bisa membawa empati yang di awal udah muncul itu benar-benar bisa diekspresikan. Gitu loh, paham nggak? Tapi aku kurang paham gimana fokus ke aku sendiri kok. Ya kalau fokus ke diri sendiri itu ya di luar mau perang kayak apa juga ya udah kayak gini kan gambarnya kan jelas, di luar kayak apa ya dia mah udah ada batasan diri, nggak ngizinin energi itu masuk karena kamu bikin batasan diri itu sendiri, paham nggak? Oke. Terus aku mau nanya lagi, boleh nggak kok? Ya boleh. Ini mau nanya nih kak, aku kan kayak Koko bilang berulang lagi pacarannya gitu, putus gitu kan, kayak alasannya tuh kayak sama gitu, kayak aku nih terlalu kayak mungkin aku udah itu kan udah ke psikolog gitu kan, kayak gitu aku takut ditinggalkan gitu loh, kayak aku suka ngomong putus dulu tapi diaminin, aku takut gitu loh, ujung-ujungnya kayak kejadian gitu kan, dan aku selalu kayak gitu. Ya karena itu dari inner child-nya gitu loh. Berarti roots-nya dari inner child gitu ya? Ya jadi inner child-nya diberesin aja dulu. Nah kalau udah ke psikolog terus masih ke psikolog nggak? Bulan ini belum. Nah coba sekalian jalan, sekalian kamu ke diri sendiri gitu loh, paham nggak? Oke. Biar cepat. Ya. Berarti aku harus fokus ke sendiri dulu ya? Iya dong, fokus ke diri sendiri dulu. Jadi kamu nggak nyalain yang di luar gitu loh. Tapi Kamu nyalain. banyak ngerasa bersalahnya sih kalau aku pikir-pikir sih. Iya, merasa bersalah karena yang kabatin inner child itu. Gitu, program-program itu. Nanti kalau kamu rubah, nah kamu kan dari psikolog kan udah sekalian diarahin kamu praktek. Nah kamu juga coba explore untuk bagaimana ngeberesin itu di ranah yang dimana kamu lebih tahu gitu loh. Makanya ini deh saya harus beresin. Nah sekalian Tapi juga psikolog pemberdayaan kemarin diri juga. sama putus sih kok. Jadi tuh kurang ngebahas yang soal orang tua gitu loh. Cuman ini aku kayak mikir Ya sendiri kok. mungkin belum gitu loh. Karena kan psikolog itu kan profesional itu kan ada SOP-nya kan. Nah mungkin nanti dia akan berlanjut. Gitu loh, paham nggak? Iya paham kok. Nah tapi sebenarnya ya kalau kamu udah sempet hadir yang namanya empati itu kamu harusnya bisa latih itu gitu loh. Cuman masalahnya ada konflik batin di dalam diri yang dimana empati itu nggak bisa terekspresikan gitu loh. Mungkin karena aku masih kan, kalau posisi sekarang kan mama yang berselingkuh gitu kan, tapi kayak suka video call gitu-gitu lah, mereka nggak ketemu gitu kan. Mungkin tuh memang dari dalam diriku tuh aku kayak benci loh, kenapa kamu Jadi iya betul, makanya kamu harusnya fokus ke diri sendiri dulu. Ya. Makanya begitu kamu fokus keluar, wah lihat ini nggak bener, lihat itu nggak bener, itu mulai lagi balik lagi.
ke program Berarti lama. apapun yang mamaku lakuin gitu, gak udah biarin aja dulu gitu ya, fokus ke aku dulu ya. Iya bener, itu kan itu kan belum bisa kamu, itu kan nggak bisa dirubah, udah tahu kan, gitu. Tapi bagaimana kamu bisa merespon itulah yang penting sebenarnya. Iya, aku sering responnya salah, jadi kayak aku marah-marah kok gitu. Ya itu dia. Tapi habis Karena marah-marah fokusnya aku masih nyesel keluar. gitu loh. Habis marah nyesel, ya itu dia bener. Kayak, kenapa sih kamu nggak kayak tenang dulu gitu loh? Nah itu udah bisa nasihatin diri sendiri. Piye toh, tinggal praktek lah. Jadi knowledge-mu tuh udah ada, cuman kurang latihan sama praktek, udah gitu aja. Kayak sering lupa gitu loh kok. Iya karena kurang latihan, piye toh, gimana sih? Oke deh kak, coba Ya. deh kak, aku coba. Nah, dicoba ya, dipraktekin dulu ya. Iya iya. 2 minggu, 3 minggu, nanti baru naik lagi, kita ngobrol lagi. Oke kak. Gak menyesal gak ketemu. Loh, dokter aja gimana ini dokter? Gak gampang Masa dokter. ini mau ketemu dukun dokter? Itu ya, Lisa ya. Oke kak, thank you ya kak ya. Jadi apa yang sudah kamu pelajari, apa yang sudah kamu dapat informasinya, dilatih, dipraktekin, ya. Nanti yang inner child di VT saya yang di pin, kamu coba aja. Meditasi nggak kamu? Enggak sih, tapi berdoa Belum. aja. Ya udah, oke. Nanti kamu coba praktekin lah. Pokoknya mainnya nanti di ranah visual kok, ya. Iya, ntar aku coba nonton ya kak Coba ya. dulu ya. Thank you kak. Oke, semangat.